Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa mengadakan kuliah daring di pagi hari yang cerah ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 yang berjudul Perkembangan Perwakafan di Indonesia, mata kuliah Manajemen, Zakat, dan Wakaf. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian wakaf. Wakaf merupakan istilah dari bahasa Arab, yaitu wakaf. Istilah wakaf secara bahasa berarti penahanan atau larangan atau yang menyebabkan sesuatu berhenti. Istilah wakaf secara istilah diartikan berbeda-beda menurut pandangan ahli fikih. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda sesuai hukum yang ada dan menggunakan manfaatnya untuk hal-hal kebaikan. Bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh si pemberi wakaf. Berdasarkan definisi Abu Hanifah, kepemilikan harta tidak lepas dari si wakif, pihak yang mewakafkan harta bendanya tersebut. Selanjutnya pembahasan kedua yaitu perkembangan perwakafan di Indonesia. Adapun perkembangan perwakafan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, perwakafan sebelum Indonesia merdeka. Pada masa kolonial Belanda, institusi wakaf telah diatur oleh pemerintah Hindia Belanda. Mereka menganggap perlu untuk mengatur pranata perwakafan meskipun peraturan tersebut belum menyentuh kepada esensi wakaf, karena regulasi dan aturan yang mereka keluarkan sebatas yang berkaitan dengan tata letak pertahanan. Yang kedua, perwakafan pasca kemerdekaan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial Belanda, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwakafan yang telah dikeluarkan dan merupakan produk pemerintah kolonial Belanda, yaitu Beechblad 1905 nomor 6196, Beechblad 1931 nomor 1253, Beechblad 1934 nomor 13390, dan yang terakhir Beechblad 1935 nomor 13480 yang masih tetap diberlakukan. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan ketiga, yaitu problematika perkembangan perwakafan di Indonesia. Indonesia mengalami beberapa problematika pada saat mengembangkan perwakafan di Indonesia. Yang pertama yaitu melahirkan pemahaman lama dalam pengelolaan wakaf, seperti adanya anggapan bahwa wakaf semata-mata milik Allah yang tidak boleh diubah atau diganggu-gugat. Untuk itu, banyak tokoh masyarakat atau umat Islam tidak memperbolehkan wakaf dikelola secara produktif selain ibadah madlah. Yang kedua, pemahaman masyarakat terhadap wakaf bersifat konvensional, konservatif, sulit diajak maju, dan hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat atas pentingnya pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum, yang akhirnya menjadi problem yang harus dipecahkan bersama. Yang ketiga,
Banyak kasus sengketa wakaf karena memang tidak ada bukti hitam di atas putih, sehingga ini menjadi persoalan yang cukup serius pada saat ini. Yang keempat, pemahaman wakaf tersebut melahirkan para nazir yang tidak profesional. Padahal posisi nazir menempati peran sentral dalam mewujudkan tujuan wakaf dan yang ingin melestarikan manfaat wakaf tersebut. Yang kelima, banyak aset wakaf yang akhirnya belum mempunyai sertifikat wakaf dan tentunya mengakibatkan beberapa persoalan di hari-hari yang akan datang. Dan yang terakhir, sebagian aset wakaf tidak terselamatkan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya yaitu Anissa Putri Alias untuk melanjutkan presentasi kelompok kami. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Saudari Nisha, yaitu solusi alternatif problematika perkembangan perwakafan di Indonesia. Yang pertama, pemanfaatan Badan Wakaf Indonesia secara nyata dan maksimal sesungguhnya lebih utama untuk segera diwujudkan. Hal ini berarti Badan Wakaf Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari undang-undang perlu menyusun program-program kerja yang brilian untuk segera dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan manusia yang berkualitas, yang bertindak sebagai nasir, harus benar-benar disiapkan dan harus segera diupayakan. Misalnya, melalui pendidikan secara khusus untuk kemudian diposisikan menjadi nasir. Yang ketiga, pengembangan harta wakaf menuju ke arah produktif yang diharapkan, mampu meningkatkan kesejahteraan umum dengan program dan sistem yang baik. Namun hal demikian diperlukan adanya dukungan dan dana yang cukup. Yang keempat, lebih dari itu, sistem pengawasan yang cermat dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam pengembangan serta pengelolaan harta wakaf. Ini semua dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu materi yang sempat kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.